Dalam minggu ini ada dua negara Eropa yang dalam keadaan krisis politik, yaitu Hungaria dan Italia. Kita terus belajar dari keduanya dan belajar dari Rusia yang bermain cantik dengan multi-front war atau strategi perang dengan berbagai macam medan perang. Dikuasai Rusia dengan baik. Kita semua setuju bahwa 5 presiden setelah reformasi tidak membuat Indonesia menjadi seperti Rusia. Jadi kita belajar agar ke depan Indonesia menjadi setidaknya dihormati seperti Tiongkok dan Rusia. Oh iya, sekedar info selewatan. Xi Jinping itu sudah 20 hari tidak kelihatan di muka publik dan bicara terbuka. Dan ini adalah 20 hari terlama dia tidak berbicara di depan publik. Terakhir penampakannya itu di Hong Kong, 1 Juli 2022. Diduga dia terpapar virus Wuhan. Semoga cepat sembuh ya Xi Jinping. Jangan mati dulu. New Mind perlu lawan tanding yang sebanding. Kalau sebelum New Mind, Xi Jinping menang jauh dari Old Mind. Old Mind tekuk lutut dengan Xi Jinping. Lihat nanti New Mind, sejajar bahkan bisa lebih. Hehehe. Halah, ngimpi lo bosman. Oke, kita lanjut. Kita ke Hungaria dulu. Budapest, ibu kota Hungaria, merupakan kota tua, merupakan hub darat sentral dari berbagai wilayah jalur ekonomi Eropa Timur. Negara tetangganya seperti Serbia, Bosnia, Slovakia, Rumania, semua hub cross bordernya ke arah Budapest. Hungaria itu seperti Swiss, negaranya landlocked, tidak punya laut. Jadi pastinya tidak punya angkatan laut, juga tidak punya pelabuhan. Lautan terdekat adalah Laut Adriatik, tetapi harus melewati negara Slovenia atau Kroasia. Posisi penting Hungaria itu ditarget oleh Rusia untuk diserang dengan strategi pelumpuhan ekonomi. Hungaria negara lemah yang kalau kolaps Eropa Timur ambruk dan juga Eropa Barat bisa ambruk. Oke, begini. Kita urai sedikit tentang strategi perang Rusia jauh sebelum Rusia masuk ke Ukraina. Pertama, Rusia itu di belakang Brexit, keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Idenya Inggris mau sendiri awalnya dan mengadakan referendum. Rusia kemudian bermain melalui perang media, mengarahkan opini bahwa keluar dari Uni Eropa Inggris akan lebih berdaulat. Intinya Rusia tidak ingin Eropa kuat dan berhasil. Inggris Brexit, kemudian menggoyang Spanyol di belakang kelompok Basque di utara Spanyol dan di belakang Catalonia di wilayah timur Spanyol dengan referendum ingin lepas diri dari Spanyol, dan kalau berhasil lepas maka El Clasico Real Madrid dengan Barcelona jadi tidak ada lagi. Barcelona menjadi beda negara dengan Real Madrid, tidak ikut Liga Spanyol lagi. Basque masih terus bergejolak saat ini. Catalonia kemarin gagal referendum melepas dari Spanyol. Semua Rusia yang dukung untuk keterpisahan tersebut, intinya memecahkan kekuatan agar lebih mudah mengendalikannya demi Great Russia. Pemberontakan di Moldova, di Transnistria, bahkan ada 1000 pasukan Rusia di sana. Terang-terangan Rusia bermain, sama dengan pemberontakan di sisi timur Ukraina di wilayah Donbas. Semua dipelihara lama oleh Rusia. Di sisi dunia, Iran, Suriah, Libya, Korea Utara adalah peliharaannya Rusia dan juga sekarang melebar ke mitra sejajarnya, Tiongkok dan Turki. Semua ini adalah strategi Rusia melakukan balance of power oposisi Amerika dan Sekutu Barat. Jadi, di dalam perang di Ukraina, Rusia menggunakan dua negara lemah untuk digoyang, dibangkrutkan. Dibuat masyarakatnya turun ke jalan protes. Mereka tidak makan. Dari krisis ekonomi ke krisis politik, dijatuhkannya pemerintahan yang berkuasa agar negara menjadi tidak stabil. Seperti Boris Johnson terguling. Inggris belum punya pejabat Perdana Menteri saat ini. Inggris gaduh di dalam. Sekarang Italia dan Hungaria dibuat Rusia. Ini yang dinamakan multi-front war yang dimainkan Rusia. Sangat pintar sekali. Di Hungaria, minyak Rusia sudah kering dan gas sedang ditahan oleh Rusia. Saat ini 65% minyak Hungaria dari Rusia, 85% gas Hungaria dari Rusia. Dikeringkan oilnya, ditahan gasnya. Hungaria tidak sempat punya cadangan energi, dan ketika musim dingin panjang yang sebentar lagi akan terjadi di Eropa, Hungaria sudah pasti menjadi negara gagal. Hungaria sudah menyatakan dirinya energy emergency, sudah darurat energi negaranya. Ini efek Hungaria mengikuti sanksi ekonomi Barat kepada Rusia, lalu malah dibalik, dikeringkan dan ditahan sekalian sama Rusia. Hungarianya kolaps dan teriak ke Barat, "Lu sih!" Saat ini, satu-satunya energi yang dijalankan untuk daya listrik di Hungaria adalah dari listrik tenaga nuklir. Untuk mengantisipasi musim dingin panjang, tanpa gas dan minyak Rusia, Hungaria akan mengaktifkan listrik tenaga batu bara. Power plant lama yang harus dijalankan lagi yang sudah berhenti sejak 15 tahun yang lalu. Pengiriman batu bara baru akan masuk awal tahun depan. Itu pun belum bisa mencukupi energi yang Hungaria butuhkan. Eropa saat ini kebingungan dan membuat peraturan baru lagi. Minyak yang dilarang, yang diembargo, hanyalah yang lewat laut, yang lewat darat boleh dijalankan. Lah, Hungaria sudah dikeringkan dan tinggal disiapin rubel untuk bayar ke Rusia. Ternyata Rusia menolak. Yang bakal kena serangan kemudian adalah Jerman. Walaupun turbin Kanada sudah datang, pemeliharaan pipa gas Nord Stream dilakukan.
akan dinyalakan lagi 21 Juli. Besar kemungkinan tidak dinyalakan segera. Hal ini dilakukan Rusia untuk menekan Eropa Barat. Rusia mencoba mengeringkan cadangan gas Jerman yang ada di tangki sebesar 60%-an akan dibuat nol kalau perlu. Dan apa yang Rusia lakukan di Hungaria adalah contoh nyata yang akan membuat Jerman gemetar. Rusia kemarin berkomentar, Gazprom berkomentar, perbaikan di Portovaya Station memerlukan waktu lebih panjang. Karena itu diperkirakan tanggal 21 Juli belum tentu bisa dialirkan gas ke Jerman. Aimate, tanda-tanda nih. Eurozone akan kolaps kalau Jerman inflasi tinggi dan kekurangan energi. Ada pertanyaan dari kita, kenapa Putin baru nunggu lebih dari 100 hari baru mencekik Eropa? Kenapa nggak dari awal-awal perang Putin cekik Eropa dengan mematikan pipa dan gasnya ke Eropa? Menurut Zelensky, Ukraina, Rusia akan menyerbu besar-besaran Ukraina. Major Russian offensive ke wilayah Donbas, Donetsk, hingga Odessa. Pelabuhan Ukraina bersama dengan Eropa lagi kebingungan urusan energi. Semua lini perang Ukraina saat ini, Rusia mulai bergerak maju lagi. Dunia berharap setelah serangan di Donbas, semoga Rusia menyetop perang diganti dengan diplomasi politik, mengesahkan wilayah yang dicaplok Rusia, dan NATO berhenti ekspansi. Maka damai terjadi. Kalau tidak berhenti perang, perang ini akan panjang, dunia akan menjadi bukan dunia yang kita kenal selama ini. Untuk itu semua, sudah siapkah Indonesia?